Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Keisha Marisuseno dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 20. Di sini saya akan mewawancara adik saya mengenai wawancara masa Orde Baru. Di sini, masa Orde Baru merupakan suatu masa pemerintahan yang dikenal sebagai masa pemerintahan Soeharto yang terjadi pada selama 32 tahun pada tahun 1966 hingga 1998. Nah, Abi, di sini saya mau bertanya, sebelumnya apa saja sih kebijakan politik dan ekonomi yang terjadi pada masa Orde Baru tersebut? Kebijakan politik masa Orde Baru itu banyak ya. Ya salah satunya itu kan membatasi atau melarang itu yang namanya ajaran komunisme. Itu kan awalnya berdiri Orde Baru itu dimulai dari tahun 1966 dengan keluarnya surat Super Semar gitu. Jadi sejak saat itulah Soeharto mulai memegang kekuasaan dan memulai pemerintahan Orde Baru dari sejak tahun 66. Dan salah satunya itu kebijakannya itu yang politik itu membatasi jumlah partai politik yang ada di Indonesia. Salah satunya gitu. Sebenarnya banyak itu yang saya ingat salah satunya. Dan juga pemerintahan Orde Baru itu pernah juga menerapkan kebijakan politik itu dengan cara bukan otoriter ya bahasanya itu tegas sih kalau saya bilang ya, karena zamannya masa Orde Baru itu politik itu tidak segaduh zaman 2000 ke atas ya. Karena itu jadi pengaruhnya itu pasti ke ekonomi, karena rakyat itu merasakan bahwa tidak ada kerusuhan massa, tidak ada konflik antar agama, tidak ada konflik antar suku gitu. Semua aman gitu loh. Dan rakyat dari level bawah itu merasakan bahwa kebijakan pemerintah itu memang pro rakyat lah bahasanya ya. Dan banyak juga rakyat yang merasakan kalau kebijakan soal itu memang pro rakyat. Kalau dari politik ya masih masalah politik kan ya. Masalah politik juga itu kalau yang Pancasila itu apa? Membuat satu kebijakan kalau NKRI itu harus bersatu lah gitu loh. Tidak ada perpecahan, tidak ada. Pokoknya yang saya rasakan di sana itu Indonesia tuh aman lah, tidak ada konflik politik antar parpol gitu loh. Tidak ada konflik antar suku gitu selama kurang lebih 30 tahun Soeharto berkuasa. Nah, dari sisi ekonomi itu beliau itu di pemerintahannya itu di kabinetnya selalu membuat namanya tuh unik-unik juga sih, kabinet pembangunan gitu kan, mulai 1 sampai sekian lah, saya juga lupa ada kabinet apa lagi gitu. Tapi programnya itu yang saya ingat itu dia menggunakan program pelita pembangunan 5 tahun itu, dan ada juga yang disebutkan lagi dijabarkan itu repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Jadi setiap tahun itu si pemerintahan Orde Baru itu memang kita rasakan di rakyat bawah itu bukan bahasa makmur ya, cukup lah, semua kebutuhan sandang pangan itu tidak susah didapat gitu.
harga-harga masih terjangkau gitu kan. Itu kebijakan ekonominya, karena pemerintahan itu kuat dalam mengintervensi pasar gitu. Dia langsung mengambil kebijakan kalau memang ada satu masalah di masyarakat yang berdampak luas. Contohnya misalnya kenaikan harga pangan misalnya, itu langsung pemerintah Orde Baru itu mengeluarkan kebijakan yang memang langsung sampai ke level bawah. Terus salah satu juga apa yang cukup berhasil itu transmigrasi. Program transmigrasi itu salah satu program yang memang cukup berhasil untuk memberikan kesempatan lah kepada rakyat banyak juga. Kalau satu pembangunan itu tidak harus di satu tempat saja gitu. Jadi program transmigrasi itu bukan program memindahkan ya. Rakyat itu diberikan kesempatan di suatu tempat baru, di provinsi baru atau pulau baru. Mereka dikasih fasilitas tanah, diberikan pendidikan bercocok tanam terutama ya, terus ketika keterampilan-keterampilan diberikan fasilitas tempat tinggal selama mereka buat sampai dia tuh berhasil lah buat hidup di tempat yang baru gitu. Terus satu lagi kebijakan yang ekonomi itu yang cerita tadi ya, di APBN-nya itu kan programnya jelas gitu. Sampai kan dulu Indonesia itu zamannya Orde Baru itu kita sebut Orba lah ya. Zamannya Orba itu yang namanya swasembada pangan memang terjadi. Kita tidak pernah mengimpor barang-barang pangan dari luar negeri karena kita swasembada pangan, swasembada beras, swasembada jagung kalau nggak salah pernah, itu saya lupa tahun itu, terutama sih beras lah, sampai kita bisa ekspor ke luar negeri gitu. Saking melimpahnya produk pangan kita, itu salah satu keberhasilan Soeharto sih. Dari sisi kebijakan ekonomi yang lain ya, Soeharto itu lebih mementingkan perusahaan-perusahaan lokal, perusahaan-perusahaan yang nasional lah itu dikembangkan dengan lebih baik, diberikan kemudahan-kemudahan untuk investasi dan diberikan kebijakan-kebijakan yang memang buat si perusahaan-perusahaan lokal itu lebih tumbuh dan berkembang. Itu sih yang seingat saya ya. Kalau dari sisi politik ya puncaknya itu di tahun 98 dan itu memang banyak kejadian lah gitu aja sih. Terus pada saat itu menurut Abi penataan kehidupan politik sama penataan kehidupan ekonominya itu bagaimana? Kalau penataan politik sih yang dirasakan kita ya itu tadi aman gitu, tidak ada konflik antar parpol, terus tidak ada konflik antar etnis, sara, agama, sara lah gitu, nggak ada. Dan memang pendidikan politiknya dari satu sisi orang suka, tapi di satu sisi lain kan kalau yang memang tidak pro Orba itu dibilangnya otoriter, gitu. Rasanya otoriter karena kebijakan-kebijakan politiknya itu kan memang kadang-kadang kontrak dengan yang ada di masyarakat juga sebagian. Tapi kalau dampaknya ke kita kan sebagai masyarakat awam ya tidak berdampak banyak gitu. Ya kalau dibilang politik suatu pos selama 32 tahun ya karena memang rakyat sendiri merasakan keberhasilannya beliau gitu, terlepas dari situasi politik yang sebenarnya gitu kan. Orang kan memang di lawan politiknya kan selalu bilang kalau suatu itu terlalu kuat karena berkuasa selama 30 tahun lebih gitu kan, tidak bisa jatuh. Nah secara politik akhirnya kan dijatuhkan lah gitu suatu gitu kan, dengan adanya diawali dengan kebijakan ekonomi yang akhirnya berdampak ke masyarakat juga. Dengan di awal tuh masa sebelum Soeharto itu jatuh di tahun 98-an ya, September atau Oktober itu, sebelumnya itu kan sudah
dimulai dengan uh, apa ke ke dengan adanya intervensi pasar ke Indonesia itu yang menyebabkan dolar itu, mata uang Indonesia itu jatuh gitu di apa, yang mengakibatkan harga-harga tuh melonjak. Berarti di ekonomi ya? Di ekonomi sebenarnya secara politik Soeharto masih kuat gitu, cuman di saat ekonominya terkena dampak politik apa dulu sih, kalau nggak salah sih krisis ekonomi Asia Pasifik kalau nggak salah sih, itu mulai dari akhirnya dari Singapura sampai Malaysia sampai terakhir Indonesia itu kena dampaknya gitu, akhirnya berkembang menjadi masalah politik gitu. Yang akhirnya Soeharto tuh tidak bisa mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun itu berkuasa secara, kalau menurut saya sih bagus ya gitu. Bagus gitu. Jadi karena saya sendiri merasakan sebagai rakyat biasa itu ekonomi dan politik itu berimbang gitu. Ya bukan dari sisi politik ya. Kita berbicara sebagai masyarakat awam. Itu aja sih. Pada saat itu ada nggak sih perlawanan masyarakat terhadap pemerintah seperti konflik atau apapun itu, dan gimana sih kondisi atau suasananya? Perlawanan pemerintah itu di zaman Orde itu yang paling besar itu seingat saya itu gerakan Aceh Merdeka dan Fretilin di Timur Leste. Itu yang memang gaungnya sampai ke luar negeri, dampaknya internasional karena mungkin ada ketidakpuasan kalau dari sisi Aceh ya, ini kan GAM itu di Aceh, mereka tuh tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat yang akhirnya mengakibatkan gejolak politik lah gitu, tapi hanya lingkup satu provinsi gitu. Nah kalau yang di tim itu Timur yang sekarang jadi Timor Leste, itu memang juga ada dampak, ada efek gitu dari intervensi luar sih bahasanya ya gitu, karena ada kebijakan yang terangkat gitu, yang diangkat oleh internasional, terutama kebijakan HAM gitu loh. Terus sama di Aceh juga seperti itulah kurang lebih, walaupun sebenarnya beda lah kasusnya antara tim dengan Aceh gitu loh. Kalau Aceh kan dari zamannya kemerdekaan itu kan memang mereka sudah dikasih kesempatan, sudah dikasih status khusus ya, daerah istimewa ya, daerah apa sih kalau Aceh itu daerah istimewa Aceh kan dulu kan, ya kan. Terus sama tim itu ya karena ada faktor dari negara luar juga yang punya kepentingan di tim, akhirnya kan sampai terjadi referendum di tim itu. Saya lupa tahun berapa ya, mungkin kalau nggak salah zamannya Presiden Habibie sampai akhirnya Timor Leste lepas ya, tim lepas. Setahu saya sih untuk masalah gejolak yang paling besar itu ya untuk skala nasional gitu, sampai gaung internasional. Nah untuk yang lebih besar lagi, untuk apa, bukan lebih besar, kalau untuk sampai jatuhnya Orde Baru gitu kan, Orde Baru itu kan memang terjadi kerusuhan massal. Itu dampak dari ekonomi dan politik. Karena ekonomi sempat, karena adanya dampak ekonomi karena kenaikan dolar gitu kan, dan utang Indonesia juga ternyata harus dilunasi, utang luar negeri atau itu harus banyak juga yang dilunasi oleh pemerintahan Orde Baru, dan dari politik pun akhirnya berdampak lah ke politik gitu. Karena dengan banyaknya lawan-lawan politik Soeharto dengan tidak puas dengan hasil yang dijalankan selama inilah gitu. Akhirnya ya dukungan dari para menteri, partai politik itu berkurang lah, menjauh dengan otomatis, dan akhirnya Soeharto diberhentikan lah,
atau mengundurkan diri sih, bahasa bukan diberhentikan, mengundurkan diri gitu dari kepresidenannya dan digantikan oleh B.J. Habibie kan waktu itu. Terus kalau efek dari, karena waktu itu kan di saat itu sempat terjadi kerusuhan ya, kerusuhan massa 98 yang memang dampaknya sangat luar biasa bagi pemerintahan Soeharto dan banyak korban jiwa dan ekonomi juga yang di saat itu terjadi. Akhirnya Soeharto mengambil langkah mengundurkan diri gitu. Ya secara politik mengundurkan diri. Itu sih yang saya tahu. Terus gimana sih keadaan finansial yang terjadi di negara kita saat masa itu? Ya itu akibat dampak dari resesi ekonomi global juga, bisa sampai di puncaknya tahun 98 itu, dan imbasnya utang Indonesia jadi bengkak karena utang luar negeri itu kan basisnya dolar, karena nilai dolar meningkat sampai sekitar 22.000 kalau saya ingat, itu paling tinggi ya, kalau nggak salah sih, dari harga 6.000 4.000 kalau nggak salah sampai 22.000. Akhirnya kan berdampak utang Indonesia itu membengkak gitu. Itu sih, jadi itu yang salah satunya. Akhirnya banyak kebijakan ekonomi juga yang harus terjadi setelah pasca Orba jatuh. Terus yang selanjutnya, menurut Abi nih, kekurangan atau kelebihan di Orde Baru itu apa aja sih yang terlihat secara secara garis besarnya? Ya kan itu tadi, secara garis besar kan sebagai rakyat kita merasakan kondisi yang aman tanpa gejolak masyarakat gitu kan. Keamanan terjamin lah di saat itu tuh, masyarakat tuh hidup dengan nyaman lah intinya. Ekonomi masih dalam kondisi stabil ya di saat itu, sebelum masa 98. Secara politik atau ya? Garis besarnya aja. Itu tadi apa-apa sandang pangan itu masih bisa diraih dengan mudah kali ya bahasanya. Terus pekerjaan tercipta banyak lapangan pekerjaan lah di saat itu yang bisa kita rasakan lah, bisa dengan bukan dengan mudah ya. Lapangan pekerjaan cukup banyak lah, karena sektor-sektor ekonomi itu bergulat sangat bagus lah di saat itu. Terlepas dari kita tidak tahu lah untuk yang arah politiknya gitu. Terus menurut Abi nih yang terakhir, perbedaan signifikan apa sih yang terjadi di masa Orde Baru sama masa pemerintahan yang sekarang ini? Signifikannya. Masa Orde Baru sama masa sekarang, perbedaannya banyak ya, perbedaannya banyak gitu. Cuma dari sisi ekonomi, masa Orde Baru persaingan tidak terlalu banyak ya. Dan ekonomi itu bergeliat dengan bagus. Yang kedua yaitu tadi rasa nyaman dan aman masyarakat ya, terjamin. Sandang pangan mudah didapat, harga masih terjangkau. Nah dengan perbedaan sekarang ya, mungkin orang bilang di zaman Soeharto itu otoriter, tidak ada demokrasi katanya kan, kurang bebas gitu kan. Nah kalau di saat sekarang dengan adanya kebebasan macam-macam ya, kebebasan pers, media sosial, terus ekonomi gitu kan. Akhirnya berdampak kan kayak misalnya media sosial sekarang kan banyak yang berita-berita yang kurang tepat lah gitu, rasanya kurang bisa diterima, di banyak hoax lah. Nah, karena salah satu dari kebebasan tadi gitu kan. Terus dari sisi ekonomi ya tadi udah lumayan. Ekonomi itu kan sekarang ini persaingan lebih ketat gitu dalam hal apapun di segala sisi ekonomi lah. Ya harga-harga juga tidak sama lagi kayak dulu lagi kan gitu ya kan. Terus kebijakan pemerintah itu
ya kadang-kadang akhirnya menimbulkan pro kontra di masyarakat, dan mungkin masyarakat sekarang lebih cerdas dibandingin masyarakat tahun 98-an lah ya gitu. Karena kan perkembangan dengan perkembangan teknologi, tidak adanya apa sih batasan-batasan lah, batasan-batasan yang bisa menghambat informasi dari luar masuk ke sini gitu kan. Itu kan salah satu keuntungan kita lah, kita bisa tahu perkembangan di keterbukaan lah. Kalau sekarang, kalau zamannya Orba kan dulu orang bilang karena ada bahasa otoriter ya tanda kutip ya kan, berita juga kurang di apa, karena ada dominasi berita dari pemerintah, koran-koran pun tidak berani seperti sekarang isinya kan gitu. Kalau sekarang kan bebas gitu, tapi dengan aturan-aturan yang ada untuk saat ini kan, itu masih kayak gitu sih kayaknya. Ekonomi ya semua merasakan ekonomi, perbedaannya signifikan sekali lah, apalagi tambah dengan pandemi kan sekarang kan berpengaruh banget gitu dengan kondisi, nggak di Indonesia doang lah, di global pun merasakan kalau sekarang ekonomi itu sulit gitu, berkembang. Jadi ya itulah perbedaannya gitu. Itu aja sih. Terima kasih ya Abi. Sekian wawancara saya dan Abi saya. Beliau merupakan kelahiran tahun 1973 dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.